nanti di sesi pertama kita akan ada penjelasan materi dulu terkait portofolio. Terus baru nanti selanjutnya ada presentasi dan ada beberapa kegiatan lainnya gitu. Oke, saya izin buka. Selamat malam teman-teman. Izin share screen terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Sudah terlihat ya teman-teman. Oke, kita mulai. Jadi nanti di sesi 8 kali ini kita akan bahas tentang portofolio. Nah, yang pertama ada beberapa detail materi yang akan kita pelajari, yaitu apa itu portofolio, mengapa portofolio itu penting. Terus yang ketiga adalah formula portofolio agar dilirik recruiter. Oke. Nah, definisi dari apa itu portofolio dulu ya. Yang pertama, portofolio sendiri untuk UI UX itu adalah berisi beberapa study case terperinci dan dirancang untuk memamerkan karya ataupun proyek-proyek yang telah dikerjakan sebelumnya. Jadi, kalau nanti kalian punya project gitu ya, ataupun punya study case yang nanti akan kalian kerjain sebenarnya, itu juga termasuk study case, final project, jadi nanti bisa dimasukin ke portofolio kalian. Selanjutnya, nah, di sini tuh analoginya UX portfolio tuh kayak potongan puzzle gitu. Jadi UX portfolio itu puzzle-nya yang besarnya, terus potongannya itu adalah isinya. Nah, isinya tuh apa aja Kak? Isinya itu beberapa project yang telah kalian kerjain. Nah, aliasnya tuh namanya itu UX case study. Jadi kalau diibaratkan tuh kayak puzzle gitu ya. Jadi nanti membentuk sebuah portofolio. Oke, lanjut. Nah, manfaat dari UX portfolio adalah yang pertama personal credibility pastinya. Kalian kan sebagai UI UX ya. Jadi memang kalau sebagai UI UX, apa sih Kak yang perlu di attachment gitu ya buat HR gitu nanti pas ngelamar kerja. Salah satunya tuh yang sangat penting adalah portofolio gitu. Pasti ini ditanya, pasti, nggak mungkin nggak. Karena namanya desain kita menilainya based on apa gitu kan. Pasti kan kalau desain tuh ada portonya. Kalau graphic design juga ada portonya. Terus UI UX ada portonya, tapi beda mereka konteks portonya. Kalau misalkan UI UX itu lebih ke design thinking proses, project-project itu kayak case study. Tapi kalau LGD itu lebih ke desain-desain aja sih. Gitu. Nah, itu meningkatkan personal credibility kalian as a UI UX gitu ya. Terus yang kedua itu ada meningkatkan kepercayaan diri saat melamar kerja. Jadi kalau misalnya kalian melamar kerja itu kalian udah punya porto, berarti udah satu step di awal gitu. Jadi benar-benar kalian udah mempersiapkan berarti karena itu pasti ditanya dan pasti akan dikirimkan ke HR untuk dinilai juga. Maksudnya kayak layak nggak sih dia itu lolos tahap 1 gitu. Terus yang ketiga itu direktori. Direktori itu sebagai tempat penyimpanan. In case misalkan kalian tuh banyak nih beberapa project yang telah kalian kerjain gitu ya. Nah, sebenarnya portofolio ini sebagai direktori tempat penyimpanan project kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau nyari project kalian tuh bisa aja lihat portofolionya gitu. Tapi kan banyak ya kalau misalkan projectnya ada 40 nggak mungkin kita tampilin semuanya gitu. Jadi nanti ada penjelasannya di next slide. Terus kalau ada dua pilihan kayak gini kalian mau pilih mana guys? Yang merupakan UX portofolio. Kira-kira Yang A. Yang A. Ada pendapat lain? Barangkali enggak Kak, saya B. A. Oke, mantap. Yes, betul jawabannya A ya, teman-teman. Kenapa A? Coba ada yang bisa jawab? Kenapa aku nggak yang B sih? Lebih rapih yang A, terus terstruktur juga. Kalau ini tuh kayak kurang menarik gitu loh.
Kalau yang B. Ada jawaban lain? Jadi kalau kata Kalau aku Kak, kalau yang A itu kelihatan gambarnya apa, itu sudah kelihatan juga apa, konteksnya juga apa, kan ada judulnya tuh. Terus juga ada subjudulnya juga kayak gitu. Kalau yang B itu lebih jelasin visual, jelasin sih, tapi cuman gambar acak aja tanpa konteks gitu. Oke, nice teman-teman. Jadi kalian udah paham ya tanpa aku jelasin gitu kan. Benar banget poinnya. Jadi kalau yang A itu yang portofolio, karena kan emang namanya portofolio itu ada description, ada subdescription sama judulnya gitu kan. Jadi project apa sih ini? Nah, sedangkan kalau yang sebelahnya itu adalah galeri itu kan sebenarnya. Nah, galeri itu kan bukan porto ya, cuman pengumpulan foto doang gitu. Foto-foto tanpa ada penjelasan gitu, random juga kan foto-fotonya. Nggak tahu konteksnya apaan gitu, karena kan emang galeri. Jadi emang beda ya konsepnya. Oke, teman-teman tadi thank you udah menjawab. Lanjut, nah yang kemudian adalah pertama-tama nih, kalau mau buat porto, yang pertama itu adalah kenalin diri kalian dulu. Ini ya udahlah ya, maksudnya kurangin makan odading gitu kan. Ini bercandaan aja sih. Oke, next. Nah, yang pertama itu kenalin diri kalian. Mungkin kalau kenalin diri itu dari diri sendiri ya pastinya. Kalian tuh keahliannya apa sih gitu. Terus lebih condongnya ke visual design atau ke UX research ataupun UX design gitu kan. Aku jago bikin flow gitu kan. Aku suka ngulik, aku suka critical thinkingnya bagus misalkan kayak gitu. Ya nggak apa-apa condongnya kemana kalian tulis gitu. Jadi misalkan condongnya ke UI design ya udah tulis as a UI designer. Jadi kenalin diri kalian dulu sih kalau mau bikin portal tuh mau sebagai apa dikenalnya. Oke, nanti yang kedua adalah buat profil singkat sejelas mungkin. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyain ke diri sendiri itu yang pertama, role apa sih yang kalian pengen gitu ya nantinya. Hal unik apa yang bikin kalian tuh stand out? Stand out tuh yang paling ini loh, uh, hal yang kalian paling percaya diri gitu, yang paling wah saya paling bisa nih di sini gitu. Terus yang ketiga adalah kenapa kalian itu pengen jadi di role tersebut. Ada alasannya dong pasti. Nah, itu harus ditanyain dulu ke diri kalian gitu. Jadi tiga hal itu, lanjut contoh ya, misalkan aku pengen jadi UI designer karena aku tuh suka banget visual design. Aku tuh suka eksplorasi desain di Dribbble, bahkan Dribbble-ku tuh udah ada berapa followers kayak gitu. Jadi makanya kenapa aku pengen di role ini karena untuk mengembangkan skill visual desainku. Itu salah satu contohnya. Terus yang ketiga, kan kalau misalkan di portofolio itu ataupun di CV itu ada apa ya, ratings of skill ya. Maksudnya kayak skillnya tuh bisa apa sih gitu kan, ada. Tapi sekarang itu tuh udah jarang banget dan bahkan ada salah satu HR aku dulu pernah nanya, itu tuh udah nggak berlaku untuk skill 1 sampai 5 misalkan contoh, aku jago Figma 9/10, berarti kan jago banget dong. Nah, itu tuh udah nggak kayak gitu. Jadi sekarang itu lebih ke expertise kah, beginner kah, intermediate kah, atau expert kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi skillnya apa, nah ditulis di skillnya itu bukan, tapi lebih ke, oh aku beginner nih, aku masih beginner, aku masih intermediate kah sama expert. Udah nggak pakai nilai angka lagi gitu. Terus, nah formulanya itu ada 3 SND, bukan SNSD ya guys. SNSD itu ini, apa sih? Ya pokoknya Korea-Korea gitulah, tapi ini 3 SND gitu ya. Jadi yang pertama itu ada simple, solving problem, storytelling, dan deliverable. Formulanya itu kalau bikin porto. Yang pertama tuh simple, pilih UI UX case study yang paling terbaik, yang tadi aku bilang. Kalau misalkan ada 40 project, gak mungkin semuanya dimasukin. Nah, jadi pilih aja 3 sampai 5 case study atau project yang menurut kalian tuh project ini tuh sangat menarik dan mungkin project ini tuh sangat challenging gitu, kayak ini nih paling susah gitu ibaratnya kayak gitu. Jadi pilih aja 3 sampai 5 gitu ya. Terus yang kedua, deskripsiin secara singkat tentang end to end proses desainnya dan solusi desain yang dibuat gitu, teman-teman. Terus yang ketiga itu nggak usah banyak-banyak kayak buat skripsi tulisannya. Jadi ya udah fokus sama highlight yang penting aja. Oke, yang kedua itu ada solving problem. S yang kedua ya. S yang kedua tuh solving problem. Jadi di dalam portofolio itu tadi ada study case.
Nah, di dalam study case itu ada desain proses. Itu pasti ya, study case itu ada desain proses. Nah, di dalam desain proses itu ada solving problem. Gitu. Itu 3 hal yang penting ya, teman-teman. Nah, kualitas yang diperluin oleh desainer tuh sebenarnya bukan ketika membuat output yang menarik. Maksudnya gini, output visual yang menarik ya, visualnya gitu, bukan. Yang seperti kemarin aku bilang, yang dilihat tuh sebenarnya apa sih gitu kan. Kayak kemarin ada yang nanya gitu. Yang dilihat tuh yang pasti adalah dapat menjelaskan setiap prosesnya dalam memecahkan masalah itu sih. Poin penting kalau nanti kalian bikin case study. Visual tuh oke emang, cuman nggak begitu, maksudnya nggak yang nomor 1 lah, nomor 2 lah itu. Jadi nomor 1-nya tuh desain prosesnya sih. Itu penting banget desain proses. Terus yang ketiga itu storytelling. Kalau storytelling itu lebih mudah dinavigasi atau berurutan. Jadi terapin metode storytelling dalam portofolio kalian. Terus nanti di mata recruiter itu bisa lebih berkesan dan ngebuat mereka itu menarik ya, kayak oh ini menarik nih, oh ya udah deh lolos tahap 1 gitu. Kan sebenarnya kalau untuk kerjaan itu step pertama itu lolos HR dulu kan, baru nanti barulah nanti ke depannya itu baru user dan lain-lain. Tapi yang sangat krusial itu adalah di HR dulu kan, dia yang baca portonya gitu. Terus struktur storytelling yang di portofolio itu ada apa aja? Ada 3, ada pembukaan, penjelasan proses, sama penutup. Yang pembukaan itu ada judul, overview, problem statement, user, roles dan responsibility, scope, constraint, ada tools juga. Terus ada yang kedua penjelasan proses, ini design thinking nih, penjelasan proses design thinking. Terus ini ada penutupnya, outcome sama evaluation gitu. Nah, ada contoh referensi UX portfolio dan ini menurut aku menarik dan sangat bagus untuk apa namanya dilihat gitu ya. Nanti kalian kalau misalkan mau lihat boleh banget di sini linknya. Itu menurut aku sangat unik. Dia punya keunikan sendiri karena apa ya, dia itu benar-benar minimalis desainnya. Kalau menurut aku ya, ini menurut pandanganku, kenapa jadi aku pilih ini gitu yang paling best gitu kan. Minimalis, simple, tapi punya uniknya sendiri. Uniknya dari mana? Uniknya tuh dari huruf T ini sih. Jadi dia kan namanya Tony Jin ya. Dia tuh bikin huruf T tapi di dalamnya tuh ada keahlian-keahliannya dia gitu loh. Nah, itu tuh menurutku sangat menarik. Terus dengan statement T for Tony, your T-shape designer, ini nih menarik banget. Jadi dia tuh dikenalnya sebagai your T-shape designer. Sebenarnya T-nya apa ya? Nanti ada tuh dijelasin di resumenya dia kalau nggak salah, atau about me-nya. Menurutku ini tuh bagus banget sih. Nah, terus juga ada beberapa project yang dia kerjain. Salah satunya nih yang menurut aku semuanya lengkap sebenarnya, cuman yang ini tuh lengkap banget sih. Itu rapi, pokoknya dia tuh penjelasannya tuh detail, rapi, ngerti, bikin orang tuh paham. Kayak bikin orang tuh ngebaca portonya tuh kayak lagi ngebaca novel gitu. Enak banget. Susunan kata-katanya, susunan jump in-nya enak banget, kayak nanti kalian bisa lihat-lihat lah di sini. Pokoknya di sini tuh ada problemnya, terus ada tools-nya, ada timeline-nya, ada project info-nya, terus dia tuh ngasih research-nya juga nih di sini. Dan dia itu meng-highlight kata-kata yang pentingnya. Jadi yang penting dibaca tuh apa, dia highlight gitu ya, warna biru. Terus ada benchmarking-nya, ada pros and cons-nya, ada define-nya. Terus ada dia tuh ngelakuin riset juga. Terus ada interview personanya. Nih di sini dia interview. Terus ada user personanya, ada design goals-nya. Terus ada hasilnya. Ini ada apa sih namanya? Wireframe-nya. Terus dia ngejelasin dari wireframe itu, dijelasin gitu wireframe-nya gimana sih maksudnya gitu ya. Terus dia ngasih grouping-groupingnya, pokoknya lengkap banget lah guys. Selengkap itu, sangat lengkap banget dan enak banget ngebacanya. Coba aja nanti kalian kalau misalkan untuk mau buat portofolio gitu ya, referensinya bisa dari sini, tapi jangan niruin, maksudnya itu kan proyeknya dia ya, tapi kalau untuk sebagai referensi nggak apa-apa. Dan ini nih bisa untuk jadi belajar kalian tau, maksudnya kalau nanti ada case tadi, oh cara berpikirnya si Tony tuh kayak gini loh ketika dia menyelesaikan sebuah masalah, karena dia Google designer,
Dia tuh UI UX Google gitu. Pokoknya lengkap banget guys. Nah, kalau kalian lihat nih about me, dia orang luar sih pastilah ya. Niti Fortoni, T-Shape tuh apa sih? Kan penasaran ya T-Shape tuh apa? Ternyata T-Shape tuh thinker, tech enthusiast, thinker. T-Shape, tech enthusiast, thinker, kayak gitu. Ya pokoknya gitulah, lengkap banget dia. Jadi tuh kalau bikin apa namanya porto itu tuh sebenarnya cari dulu hal unik kalian tuh apa kan. Terus referensi porto banyak sebenarnya banyak banget. Jadi kalian bisa lihat aja referensinya gimana gitu kan. Terus kalau bingung desainnya gimana, kalian lihat ini Best Folios. Best Folios tuh untuk ngedesain apa namanya tampilan porto tuh mau kayak gimana itu ada di Best Folios. Kalian cari aja. Banyak banget di situ contoh desainnya. Nih, di sini kan klik. Terus nanti ada tuh nemu portofolio gitu. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, yang keempat itu yang keempat adalah deliverable. Jadi ada dokumen yang berfungsi untuk memperlihatkan proses yang dilalui saat pembuatan portofolio. Jadi kan ada prosesnya tuh. Kalau kayak kemarin tuh ada dokumentasi kalian kan kayak affinity mapping, wireframing itu kalian masukin ke porto kalian. Pastinya masukin, kalau nggak dimasukin nanti kan nggak tahu ya outputnya apa gitu. Nah, terus kalau masih belum pede untuk buat portofolio, ya udah buat aja dulu gitu ya di sini. Ada tipsnya. Mulai aja dulu kayak tagline Tokopedia dulu yang zaman baheula gitu kan. Mulai aja dulu. Ya udah gitu. Kalian kalau nggak mulai-mulai kalau misalkan merasa takut gitu nggak akan mulai-mulai gitu. Jadi pede aja dulu sih. Semua orang tuh pasti aku yakin awalnya portofolionya jelek. Termasuk aku, dulu jelek banget juga. Jadi apa jelek pun nggak apa-apa kan namanya pertama ya. Ntar tuh baru ada improvement kayak desain sih sebenarnya kan desain juga nggak pertama pasti jelek. Ntar kan pasti ada improvement tuh terus-terusan jadi bagus kan. Gitu. Jadi ya udah portofolio jelek nggak masalah. Gitu. Bikin aja dulu. Yang kedua perfect failure. Kesalahan itu nggak apa-apa gitu. Namanya kita bikin sesuatu tuh pasti ada kegagalan dulu kan. Nggak mungkin ujuk-ujuk bisa gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa belajar dari kegagalan aja dulu. Terus kalau misalkan gagal, apa yang dilakukan? Menyerah. Tidak, guys. Lalu lanjut lagi, terus lagi gitu kan. Coba lagi. Gitu. Terus kalau yang kelima itu iteration. Jadi iteration itu adalah perubahan. Jadi ada improvement kan. Kan udah tahu nih salahnya di mana. Udah nyoba lagi nih. Berarti kan iteration kan lebih bagus lagi gitu dari portofolio sebelumnya. Oh, saya tuh kurangnya di sini kayak gitu. Udah selesai untuk materi hari ini teman-teman. Portofolio gitu sih simpelnya. Basically kalau porto sebenarnya itu kan apa ya? Portonya kalian gitu ya. Jadi bisa macam-macam sebenarnya kalau porto, tapi intinya adalah gabungan dari case study kalian. Gitu. The porto. Di sini ada yang udah punya portofolio UI UX belum? Maksudnya kayak apa sih udah pernah bikin gitu? Aku udah sih Kak, karena waktu itu ada tugasnya. Tapi eh nggak kalau misalnya tadi ngelihat materi yang tadi, itu jauh dari kata benar sih, jujur. Pasti salah aja gitu karena dari si isinya juga cuman kayak pembukaan, terus isi kayak project-project aku sama penutupan gitu aja. Nggak apa-apa sih, maksudnya Aisyah menurutku ya kan itu wajar ya, kamu juga kan belum tahu mungkin ya stepnya gimana, formulanya gimana. Jadi kalau udah tahu sekarang bisa diterapin di portofolio kamu, jadi nanti bisa lebih bagus lah intinya gitu. Nggak apa-apa. Iya Kak. Itu porto UI UX. Iya. Oke, nice teman-teman. Terus tadi ada yang pernah bikin tapi belum dijadiin porto. Adanya porto website. Adi, coba tunjukin ada linknya. Gas bang, menyala abangku katanya. Boleh dong tunjukin. Kan porto tuh buat dipamerin ya sebenarnya. Keren banget ada nama websitenya tuh Adi.
Adi Nugroho ya kayaknya. Nugraha apa Nugroho? Wih, keren. Kenapa ini gede-gede banget? Oh, bikin website. Iya. Bagus. Tinggal di ini aja dikembangin. Jadi portofolio beneran. Oh, salah. Coba ya aku ini deh tunjukin ke teman-teman biar teman-teman juga tahu. Keren guys. Tuh. Wih, keren banget. Keren beneran ini. Kamu udah membuat website tuh menurut aku udah ada inisiatif yang sangat keren sih. Apalagi mungkin kamu sekarang masih kuliah gitu ya. Keren banget sih punya porto. Dulu aku kuliah nggak punya porto. Nggak, bahkan website pun nggak punya kan. Ya namanya ya zaman bahula gitu ya. Ini kamu keren sih menurut aku udah kayak sangat pesat ya perkembangannya anak-anak sekarang nih, anak-anak Gen Z nih. Cepet banget belajarnya. Keren banget tuh. Ih, keren guys. Sumpah keren. Nah, ini nggak nanti next ya. Siapa? Adi. Ini bisa diubah aja nanti. Maksudnya nggak apa-apa ditulis skillnya, tapi diubah jangan pakai angka. Jadi nanti pakainya tuh yang kayak intermediate, beginner, apa expert kayak gitu. Karena ini tuh kenapa nggak pakai kayak gini? Aku inget banget jawaban HR ku waktu dulu. Dia bilang, gimana caranya kita bisa menentukan 85% itu dia jago. Bisa aja 85%-nya dia berbeda dengan 85%-nya orang lain, kata dia gitu. Karena kan kita skill tuh nggak ada yang tahu. Apa yang mau kita bisa tahunya dari mana, matriks apa yang kita hitung gitu. Pakai matriks lagi nggak ngerti lah ya. Maksudnya kan itu mungkin mereka gitu nilai. Jadi makanya dia ngasih saran better yang udah yang kayak tadi aja, jangan pakai angka. Soalnya aku bingung kalau angka, bisa jadi dia menentukan diri dia 85% misalkan. Tapi ternyata di posisi orang lain, ternyata kemampuannya itu setara dia, tapi menurut dia nih sama tapi aku nggak 85, misalkan aku 60 kayak gitu. Padahal sama-sama jago gitu. Jadi kalau angka tuh agak bias aja. Kalau kata HR ku ya kayak gitu. Gitu. Terus ke orang-orang kok orang-orang keren ya? Oh alah, orang-orang keren. Ya kamu juga keren, Maira. Semua orang itu keren, guys. Beneran deh. Semua orang itu pasti punya kelebihan. Nggak mungkin nggak, yakin. Percaya sama aku, semua orang pasti punya kelebihan dan pastinya punya kekurangan dong. Gitu. Jadi, tapi kelebihan orang emang berbeda-beda. Maksudnya nggak bisa kita samaratakan gitu loh. Mungkin dia pinter di desain atau nggak dia pinter di bisnis kayak gitu. Jadi ya udah gitu, maksudnya kelebihan orang tuh sesuai dengan spesifikasinya masing-masing ya gitu. Itu anugerah sih sebenarnya, anugerah dari Tuhan. Jadi apa namanya, nggak usah insecure, nggak usah kayak gimana ya, maksudnya kayak kok dia sukses duluan ya, kok dia kayak melaju dulu ya gitu, kayak kok cepet banget ya gitu. Ya nggak apa-apa gitu, karena apa, karena timeline orang tuh beda-beda. Itu sih, timeline orang tuh udah ditentuin ya timelinenya gitu kan, jadi beda-beda gitu, startnya orang tuh beda-beda gitu. Oh mungkin dia startnya di umur segini, oh mungkin dia di startnya di umur segini, yang nggak masalah gitu. Pastinya balik lagi, pasrahin aja, tapi satu tetap berusaha sih. Maksudnya kalau kita tanpa usaha juga nggak mungkin kan berhasil gitu. Jadi doa, usaha sama tawakal itu penting banget sih. Jadi kalau misalkan udah usaha, udah doa, satunya tawakal, berserah diri gitu. Ya udah serahin aja gitu pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi ceramah kayak Mama Dede. Oke, gitu, gengs. Terus lanjut, ini bagus ya. Bagus sih sumpah, beneran deh. Ini keren tahu Adi, beneran. Ini aku dari tadi muji terus ya, tapi emang keren ya. Gimana dong? Keren. Ingat keren. Ke portonya. Oh, dia portonya desain ya. Desain gitu, guys. Tuh. Keren, Adi. Oh, Klaten, Jawa Tengah. Ya. I'm design grafis. Anjay. Anjay lagi keren. Keren bet. Mantul. Keren bet. Ternyata di sini keren ya. Ada yang ini, ada yang itu, keren.
Berapa kita bayar domain websitenya? 450 kos tahun. Emang worth kah harga segitu? Worth it menurutku. Menurutku worth it. Itu websitenya pakai apa? WordPress atau apa? Atau manual bikin sendiri? Coding manual, keren. Keren, sumpah, beneran. Kalau manual tuh keren, guys. Kenapa? Karena sulit ya. Kalau WordPress kan sebenarnya kan WordPress tuh kayak ngedesain kan, drag and drop aja. Kayak udah disediain gitu template-nya kalau WordPress. Kalau manual gila sih. Oh, alah. Keren-keren. Cuma punya orang, tinggal diubah dikit-dikit. Menarik. Menarik, menarik. Oke. Terima kasih, Adi. Thank you. Ada lagi mungkin yang saya juga ada tahu, cuman saya belum ada websitenya, tapi ada saya gitu, nggak apa-apa, kasih tahu aja. Tapi ini keren sih. Ada lagi guys yang mau apa? Bertanya. Siapa yang pengen bertanya? Tadi siapa? Iya, silakan boleh. Siapa namanya? Halo? Kenapa? Kok hilang? Ya udahlah ya. Mungkin jaringan kayaknya. Oke, ada yang mau bertanya? Oh iya, boleh. Silakan. Kita tinggal kalau mau sholat boleh. Tapi ya nggak apa-apa sih. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya nggak terkait sesi ke-8? Aku mau, Kak. Boleh, silakan. Kan kalau misalnya kita bikin portofolio sesuai apa yang kita apa sih ya, kita unggulnya di bagian apa gitu. Tapi kalau misalnya orangnya itu multitasking gitu, kayak misalnya desain grafis juga, UI UX designer juga, itu dimasukin ke porto boleh atau Boleh. emang dia Boleh, nggak apa-apa, tapi dijadiin section kayak tadi, kayak punya Adi tadi. Kayak nanti kamu tulis aja UI UX, terus sebelahnya graphic designer, sebelahnya banner kayak gitu. Jadi dipisah gitu loh, project-projectnya. kan katanya tadi juga 3-5 aja ya buat Iya, 3-5, betul. kalau Maksudnya 3-5 itu per bidang ya. Maksudnya contoh gini, UI UX tuh 3-5. Terus misalkan ada graphic 3-5 gitu. Tapi kalau misal itu kan yang dipilih dulu ya, yang terbagusnya si project itu tuh. Iya, Kalau betul. misalnya kita udah mentok nih di 5, tapi kita udah ada nih yang baru dan lebih bagus, jadi dihapus yang lama dan kita Bukan ganti. dihapus, lebih ke jangan dihapus, tapi di archive aja sih. Di archive itu caranya, kalau aku biasanya dimasukin ke drive-ku sendiri. Jadi ada drive portfolio project gitu kan. Nah, isinya tuh ada case study yang udah aku kerjain, baru nanti tinggal di ceng aja gitu. Kayak di Swift ceng gitu loh. Jadi yang menurut ini kayaknya ada lagi nih project yang paling stand out, ya udah diganti yang mana yang udah lama mungkin ya projectnya nih BTW yang udah lama banget, ayo udah deh diganti sama yang udah lama kayak gitu. Boleh kok Aisyah, taruh di drive aja sisanya, jangan dihapus. Jadi kalau misalnya kita kirim ke HR, itu yang baru aja? Iya, yang baru boleh, dan yang paling bagus sih boleh. Jadi baru tapi nggak bagus kan agak gimana gitu ya, agak gimana gitu. Jadi pilih aja yang bagus sih menurutku, yang paling challenging. Yang kayaknya tuh ini project paling challenging, misalkan contoh project BUMN, kan keren tuh ya, BUMN Telkom, kayak gitu. Oke, makasih banyak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Iya, teman-teman, namanya diubah dulu ya.
Nak, nama lengkap. Biar nanti nggak bingung. Terima kasih loh Aisyah pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Kalau nggak ada yang ingin bertanya, aku hari ini izin untuk apa ya namanya untuk menentukan gitu ya 1-2 kelompok aja. Udah siap? Udah gitu kan? Terus takut ke aku gitu. Oke. Yang belum ada grupnya, tolong dikasih nama grupnya ya, nama kelompoknya. Soalnya di sini ada yang nggak pakai nama kelompok sama sekali. Jadi ada nama anggotanya tapi nggak ada nama kelompoknya gitu. Jadi kalau bisa pakai nama kelompok, ada nama kelompoknya. Bebas nama kelompoknya guys, nggak ada ketentuan. Oke. Tim Alpha yang pertama, silakan, terdiri dari anggotanya ada Andrean Bagus Saputra, Muhammad Ihsan Aulia Rahman, Riri Marlen, sama Muhammad Faisal Faras. Silakan. Ditunggu. Ditunggu. Halo teman-teman. Hai hai. Muhammad Ihsan Faras. Muhammad Faisal Faras. Ini ada loh, ini on cam loh orangnya loh. Kok nggak jawab sih? Izin tanya Kak. Nah, kan kok nanya. Ini berarti untuk tugas yang pertama Kak? Loh, enggak. Project presentasi. Oh, itu untuk kelompok pertama Kak. Soalnya yang tugas pertama itu kan awalnya kan ada kelompok sendiri, terus setelah pertemuan kedua sampai hari ini tuh ada kelompoknya sendiri lagi Kak. Enggak. Enggak. Ini aku dari tugas sesi ke-7. Ini aku ngeliatnya dari tugas sesi 7 dan ada nama kamu Andreas Bagus Saputra, Muhammad Ihsan Aulia Rahman, Riri Marlen, nama Muhammad Faisal Faras. Bukan sesi pertama kok. Mohon maaf Kak Ika, Hmm? itu saya copy dari tugas keempat itu. Kan Walah. linknya sama ya, kan dari tugas 2 sama 7. Iya, linknya sama, betul. Iya, maaf. Kan berarti kelompoknya sama kan? Beda Soalnya Kak. kok beda sih? Kan per tugas kelompoknya sama guys, dari 2 sampai 7. Begini Kak, dulu itu Kak Ika itu waktu pertemuan pertama itu tuh ada tugas bed UI sama bed UX. Iya, Itu kita betul. suruh nyari. Terus itu baru satu kelompok tuh. Jadi kita Iya, dibagi betul. di breakout room. Terus Mm-mm. setelah itu tuh dibagi kelompok lagi. Itu Iya, Kak Ika yang milih. iya, Terus itu betul. dijadikan untuk tugas final project Kak. Iya, emang begitu. Berarti ini presentasi yang bed UI, bed UX. Kok lah, kok gimana sih? Bentar, bentar. Aku mau proses dulu, bentar ya. Bentar, bentar. Enggak. Ini presentasi project, final project yang udah kalian kerjain. Yang kan sebenarnya gini loh, gini guys. Konsepnya final project itu kan sama halnya dengan tugas-tugasnya nih dari 2 sampai 7 nih sampai UT lah intinya gitu. Nah, sekarang itu tuh kalian presentasi reporting kayak misalnya nih kelompok tadi apa kelompok alpha, ini background problemnya ini gitu loh guys. Kan udah dikerjain kan di Figma, bener gak? Betul? Nah, maksudku nggak, Kak, tapi nggak ada PPT-nya. Nggak perlu PPT, nggak perlu. Ini kalian tuh cuma ngejelasin gitu loh. Paham yang ngejelasin tuh prosesnya, ngejelasin apa yang udah dikerjain gitu intinya. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya adalah Faisal, kelompokmu benar nggak nih sama Riri Marlen? Kalau untuk tugas pertama iya Kak. Kalau untuk final project saya beda kelompok Kak.
Kelompoknya yang mana? Ada Larita, Kak. Aisyah, Larita, sama Hida. Oh, alah. Faisal, nanti kamu namanya ada 2 nih di apa namanya? Di spreadsheet-nya BTW. Kamu juga masuk ke grup alpha soalnya. Nah, nanti namamu dihapus aja berarti. Di grup alpha ya, jangan lupa dihapus, Oke, Kak. takutnya nanti ke double. Gitu teman-teman, ya ampun, ada 2 ternyata. Makanya kok beda-beda sih apa kelompoknya. Oh, sama Aisyah ya berarti ya. Berarti Selebeo ya nama kelompoknya. Iya, Kak. Oh ya udah. Silakan reporting. Faisal udah deg-degan ya. Maaf ya. Ini confirm aja confirm gitu. Aku kaget soalnya kayak lah sih. Silakan guys. Ini aja share Figma-nya maksudnya share screen Figma-nya. Terus nanti kalian ngejelasin aja, tapi semuanya harus ngomong ya. Ganti-gantian aja nanti siapa yang ngejelasin ini, siapa yang ngejelasin ini gitu. Ini nggak ada yang mau mulai guys. Jadinya yang presentasi kelompok alpha kan, Kak? Enggak. Selebeo. Oh, maaf ya, Kak. Iya. Ya, ditunggu ya sampai subuh. Enggak. Yuk, buruan yuk. Siapa yang mau share screen guys dari kelompoknya? Yuk, yuk, yuk. Tadi ada Faras, Aisyah, satunya siapa ya? Rita, sama Hana. Izin share sih, Kak. Enggak, udah sama Aisyah itu di share screen. Yuk, jangan lupa ketika presentasi ada apa guys? Ada pembukaan, ada perkenalan, ada penutupan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Selebeo yang beranggota saya sendiri, Kak Faisal, terus Kak Larita, dan juga ada Kak Hida. Untuk tugas yang pertama, kita akan menjelaskan step by step mengenai tentang design thinking. Nah, di dalam design thinking ini ada beberapa step juga. Yang pertama itu ada empathize. Di empathize itu ada research plan. Yang berisi research background, research objective, research question, dan juga participant profiles. Sebelumnya kami ini membuat dengan tema education dengan membuat aplikasi edukasi mengenai untuk para siswa mulai dari SD hingga SMA. Dan untuk aplikasinya itu
kita lebih memfokuskan kepada mata pelajarannya. Jadi kita tuh bisa mencari si guru spesialis gitu. Nah, ini langsung aja kita ke research background. Research background-nya itu bimbingan belajar les private semakin berkembang dari segi bisnis didukung dengan aktivitas orang tua yang sibuk dan persaingan untuk memasuki perguruan tinggi negeri favorit semakin ketat. Akan tetapi gaya les private konvensional saat ini sudah kurang efisien dari cara mendaftarkan ke bimbel. Pemesanan guru serta kualitas guru yang tidak transparan sehingga orang tua atau siswa tidak bisa memilih guru yang sesuai dengan latar belakang yang mereka butuhkan. Dari pihak guru memiliki masalah soal jarak tempuh ke siswa yang terlalu jauh, sehingga dapat memotong pendapatan mereka. Yang kedua itu research objektif. Tujuan utamanya yang pertama, mempermudah proses pendaftaran dan pemesanan layanan bimbingan belajar secara efisien. Yang kedua, meningkatkan transparansi dalam pemilihan guru dengan menyediakan informasi yang lengkap tentang latar belakang, kompetensi, dan pengalaman guru. Yang ketiga, menyediakan fitur yang memungkinkan orang tua atau siswa untuk memilih guru sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Yang keempat, mengoptimalkan sistem pencocokan lokasi antara guru dan siswa untuk mengurangi kendala jarak tempuh, sehingga meningkatkan efisiensi waktu dan pendapatan bagi para guru. Yang ketiga itu research question. Yang pertama, fitur-fitur apa yang paling dibutuhkan oleh pengguna untuk membuat proses pemesanan guru les private lebih efisien. Yang kedua, informasi apa yang paling dibutuhkan oleh orang tua atau siswa dalam memilih guru les private. Yang tiga, bagaimana cara terbaik untuk menyajikan informasi mengenai latar belakang, kompetensi, dan pengalaman guru secara transparan. Yang keempat, seberapa besar pengaruh transparansi kualitas guru terhadap kepercayaan dan kepuasan orang tua. Kelima, apa saja kriteria utama yang digunakan oleh orang tua dan siswa dalam memilih guru yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Keenam, fitur apa saja yang diinginkan oleh orang tua, siswa, dan guru dalam sebuah aplikasi bimbingan belajar. 7, seberapa sering masalah jarak tempuh menjadi kendala bagi guru dalam memberikan les private. Untuk participant profiles itu grup ada beberapa. Yang pertama itu partisipan yang memiliki kebutuhan untuk les private ditargetkan untuk siswa SMP atau SMA. Number of partisipannya itu 1. Kedua, partisipan yang sering menggunakan layanan les private ditargetkan untuk orang tua siswa itu 1. Partisipan yang memiliki pengalaman di bidang mengajar ditargetkan untuk guru atau guru les private itu 1. Jadi ada 3. Selanjutnya itu empathy. Sorry, nanti untuk penjelasan nggak usah dijelasin semua, takut waktunya nggak cukup ya. Inti-intinya aja. Jadi ini kami udah ngertiin ini, dan jangan lupa pembagian sama teman kelompoknya ya. Oh iya. Ya, jadi harus gantian. Kalau ada 4 orang. Thank you. Sip. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Kak Faisal. Berikutnya untuk empathy map, ini di sini kami mengumpulkan ini tuh berdasarkan yang pertama itu dari wawancara. Untuk yang wawancara itu untuk 3 responden di atas. Untuk yang kedua kami menggunakan Google Form. Itu kami menyebarkan ke responden yang sesuai dengan kriteria kami. Ada siswa, guru, dan orang tua. Kemudian dari empathy map ini kami menyusun user persona. Dari ketujuh responden kami memutuskan untuk mengambil responden yang bernama Anissa Firdausa. Aisyah bisa minta tolong di scroll ke bawah. Oke, makasih. Kenapa kami memilih Anissa Firdausa? Karena
responden ini secara keseluruhan mampu menjawab pertanyaan yang kami ajukan di bagian research question. Kemudian next ke tugas yang keempat. Oh yang tugas ketiga. Dari ketujuh responden tersebut kami mengumpulkan beberapa problem yang mayoritas ini memang membutuhkan semacam aplikasi untuk mencari guru les gitu. Kemudian bisa digeser. Nah, dari grouping problem kami menyusun pain and gain. Kemudian kami memvoting, bisa minta tolong di scroll. Nah, ini dari grouping problem lalu ke pain and gain kami mendapatkan ketujuh hal ini, yaitu proses belajar yang menyenangkan, fasilitas les privat yang memenuhi kebutuhan, kemudian sistem pemilihan guru optimal, dukungan proses belajar, kemudian ada motivasi belajar, pemantauan pemahaman siswa, kemudian dukungan terhadap guru. Kemudian next. Kemudian kami menetapkan problem statement dari keempat responden. Ini ada terdiri dari orang tua, guru, dan siswa. Kemudian ini di bagian how might we, ini kemungkinan yang ingin kami buat di aplikasi. Ini targetnya yaitu user yang membutuhkan bimbingan belajar lewat guru privat. Kami menyusun, sebentar Aisyah, ke how might we dulu. Ini mulai dari membantu mencarikan guru les yang sesuai kebutuhan, kemudian menyediakan informasi guru yang transparan yaitu yang jelas, hingga memudahkan proses user dari memesan guru hingga ke bagian payment. Kemudian next. Ini di bagian user journey map. Ini kami membuatnya dari user ini mencari platform edukasi di search engine hingga mendaftar kelas di platform edukasi. Gitu. Kemudian next di tugas yang selanjutnya yang ideation. Nah ini dari user journey map ini kami membuat user flow-nya. Boleh dikasih lihat user flow-nya, Isa? Nah, dari user flow ini kami memutuskan untuk membuat itu mulai dari usernya membuka aplikasi, lalu sign up atau login, kemudian mencari mapel yang diinginkan, lalu mencari guru les, kemudian menetapkan jadwal yang sesuai dengan kebutuhan usernya, hingga sampai ke payment gitu. Ini dari membuat akun hingga ini kami membuat 3, yaitu berdasarkan kategori materi belajar, guru favorit, dan guru terdekat gitu. Kemudian next di bagian prototyping mungkin bisa dilanjut Mas Hida. Tadi siapa Baik, Mas? terima kasih atas Lanjut. waktunya. Izin menjelaskan. Mungkin mau di-run atau enggak ya, Kak? Iya boleh di-run boleh. Kalau misalkan udah jadi ya, kalau belum jadi ya nggak apa-apa. Tampilan aja. Kalau udah jadi di-run aja boleh. Itu yang di bawah. Oh, di-run aja, di-run aja. Baik, dari kelompok kami membuat platform edukasi dengan nama Cari Guru. Dengan selanjutnya ada homepage yang ada button lanjut atau lewati untuk melakukan registrasi. Selanjutnya
Nah, selanjutnya mungkin setelah tadi melewati registrasi akan langsung masuk ke homepage dari platform edukasi ini. Di dalam platform ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama, ke atas dulu Isa. Ke itu home. Yang pertama ada kategori. Di dalam kategori itu ada 3 kategori. Yang pertama untuk siswa sekolah dasar, siswa sekolah menengah pertama, dan yang terakhir ada siswa sekolah menengah atas. Selanjutnya juga ada fitur untuk mencari guru populer, dan selanjutnya ada fitur mencari guru terdekat dan guru favorit juga. Kembali dulu. Terus ke itu, lihat semua aja yang kategori yang di bagian fitur sekolah dasar ada 4 mata pelajaran. Yang pertama ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan ada IPA. Selanjutnya mungkin dimasuk ke matematika. Nah, di kategori mata pelajaran matematika ada beberapa guru yang akan mengampu les privat ini. Langsung ke payment aja ya. Ke bawah. Ke yang itu, buku, nah nggak salah. Itu coba ke yang Munir aja coba. Munir ya itu. Yang Munir yang biologi. Nah, bisa nggak? Nggak apa-apa kalau nggak bisa ditampilin di ini aja. Apa? Oh iya. Close aja dulu prototipenya. Terus dijelasin yang di ini aja, di Figma-nya. Di payment. Iya, iya kenapa? Oh, ya terserah sih mau jelasinnya. Gimana menurut aku sih yang kalau belum jadi banget, itu aja. Yang tadi Figma-nya gimana? Kembali Terserah. aja ya. Bisa nggak? Yang tadi maksudku kan tadi nggak tersambung tuh daripada bingung. Mendingan yang tadi. Nah, maksudku ininya maksudku. Gitu. Tadi kan masuk tuh yang Munir. Mana sih? Oh, bukan ini sih, filenya beda. Beda file. Beda. Oh, beda file Aisyah. Satunya lagi yang ada tadi ada proses journey-nya. Nah, iya itu. Nah, itu. Langsung ke payment. Langsung ke payment tadi. Aja. Payment atau yang mana, Kak? Ya bebas, ya, pokoknya ya berarti journey yang payment kan, yang utamanya itu kan. Lanjut, silakan. Tadi sampai di Munir kalau nggak salah. Oh, geser ke kiri sedikit, bisa nggak? Ke kiri lagi. Kiri lagi, Aisyah. Tadi aku lihat sih. Nah, di sini selanjutnya ada form untuk pemesanan kelas. Ada kelas umum dan kelas privat. Selanjutnya ke sebelah kanan. Nah, nanti selanjutnya akan mengisi data nama dan kontak yang bisa dihubungi. Selanjutnya di fitur selanjutnya ada untuk memilih jadwal yang tersedia dari guru pengampu tersebut. Bisa dipilih mulai tanggal 2 sampai tanggal 23 Maret. Selanjutnya setelah milih tanggal, bisa untuk melakukan konfirmasi pembayaran secara cash atau transfer. Nah, setelah melakukan konfirmasi pembayaran akan muncul pop-up notifikasi dari platform kami. Nah, setelah muncul pop-up tersebut akan muncul notifikasi di dalam dashboard
yang bisa melihat deskripsi dari guru tersebut dan mungkin materi yang ada di dalam pelajaran tersebut yang akan di les. Mungkin itu aja dari protap yang bisa aku jelasin. Oke, udah ada lagi? Sesi Kayaknya cukup. udah kak. Kalau prototip itu aja. Udah. Mantap, udah berarti. Silakan penutupan kalau udah. Baik, dari mulai empathize sampai ke tes kita sudah melalui. Kita cukup sekian dari kelompok Slebel. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Keren. Good job, guys. Mungkin tadi apa namanya bagus dan cukup baik gitu ya, lengkap juga, terus prosesnya dijelasin sampai kalian ada dokumentasi segala macamnya. Keren banget gitu ya. Terus mungkin ada tambahan satu, ini paling krusial tadi aku lihat sempat flow-nya, tapi ini krusial gitu loh. Kalian harus ada gitu halamannya. Halaman transfer. Halaman transfer kan kalian pilih tuh transfer tuh tiba-tiba sukses gitu kan. Sebenarnya kan kalau halaman konfirmasi pembayaran itu kalau ditransfer itu menurutku ya, misalnya yang biasa aku lihat gitu. Itu ada pilih bank nggak sih? Transfernya mau via apa gitu? Via bank apa? BCA kah, BNI kah? Terus nanti kalau misalkan BCA, dia ngeluarin VA kan? Ya nggak sih? Ngeluarin virtual account buat nanti ditransfer. Pakai lewat apa? Mobile banking kah? ATM apakah? Gitu-gitu. Nah, itu kurang di situ kalian. Dan itu adalah krusial. Itu flow yang sangat krusial soalnya pembayaran. Gitu. Jadi kan kalau ujuk-ujuk sukses, takutnya salah gimana? Ini maksudnya kok udah transfer kok ujuk-ujuknya udah sukses saja gitu kan? Tadi ada skip flow aja sih di situ. Jadi Baik, nanti Kak. Terima kasih banyak, Kak. oke. Oke, teman-teman lanjut. Ini satu kelompok lagi, teman-teman. Bentar. Mm, mm, mm. Azgia Laili, Ayu Soleha, Gahya Ka Araria, Maluki Rais. Kelompok 4 ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh diskusi dulu sama teman-teman Kak, saya butuh persiapan sedikit. Iya, boleh. Oke, terima kasih Kak Ika atas waktunya dipersilakan untuk presentasi. Tapi sejujurnya karena ini memang dadakan ya, sebenarnya siap nggak siap juga. Tapi ya sebisa mungkin dimaksimalin insya Allah. Tapi mungkin itu kan tadi sebelumnya presentasinya luar biasa ya. Sedangkan di kelompok kami itu masih ada yang belum selesai lah, masih jauh dari kata selesai. Jadi mungkin teman-teman bisa diturun ekspektasinya biar nggak terlalu kaget. Ya, mungkin pertama perkenalan dulu dari saya sendiri, Lucky Rais, dan teman-teman saya mungkin bisa perkenalan masing-masing juga. Boleh dipersilahkan, bisa on mic dan on cam. Silahkan selanjutnya.
Boleh selanjutnya perkenalan Mbak Ayu Soleha atau Mas. Halo. Ayo, kasihan lo itu. Ya, maaf sebelumnya karena tadi putus-putus. Iya, oke. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Soleha. Saya dari kelompok 4. Terima kasih. Boleh selanjutnya Kak Askia Laili atau Mas Gahkaya Arya. Mas Fairus. Mas Gahkaya dipanggilnya Mas Fairus. Oke, silakan Mas Fairus. Tapi aku sampai dari tadi minum. Yuk, silakan guys. Udah habis minum Perkenalkan, koktel. nama saya Gaya Karya Virus dari kelompok e-commerce. Yang terima kasih Mas Fairus. Mungkin selanjutnya Mbak Askia Laili, apakah ada? Ada nggak? Ada nggak? Halo, 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 halo. Sepertinya nggak ada ya? Saya cari di partisipan nggak ada sih. Azkia. Oke, baik. Berarti langsung saja ya. Izinkan kami untuk share screen. Ini presentasinya langsung pakai Figma-nya atau pakai PPT gitu, Kak? Bebas di Figma mau pakai PPT, terserah. Kalau misalkan nggak ada PPT-nya pakai Figma aja kayak tadi. Oh, oke. Alhamdulillah sih sebenarnya PPT-nya udah ada ya. Ih, keren banget. Tapi Emang suka merendah untuk meroket emang biasa. tapi hasilnya belum maksimal, belum sampai ke prototype, baru sampai wireframe doang. Itu juga masih perlu banyak perubahan, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan report doang kan, jadi nggak apa-apa. Presentasi aja apa yang udah didapat. Sebentar, saya izin share screen ya. Saya download aja deh. Sebentar ya, saya siapin terlebih dahulu. Atau mungkin Mbak Ayu Soleha atau Mas Fairus bisa share screen, saya ada kendala login. Oke, sebentar. Gimana? Bisa? Atau kita share Figma aja?
Daftar Recording in isinya mungkin progress. sampai situ doang, belum sampai akhir. Boleh lanjut, Mas Virus? Bentar masih nge-lag. Oke, oke. Oke, untuk mungkin pembahasan yang pertama itu akan saya bahas ya. Saya bahas, mungkin saya dulu yang bahas. Ntar kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Untuk pertama, kita research plan ya. Research plan perkembangan era digital mendorong masyarakat untuk beralih ke e-commerce berkat kemudahan akses beragam pilihan produk dan efisiensi waktu. Boleh di zoom sedikit, Mas Virus, bagian ininya. Kita langsung ke research objektif aja ya. Dalam research objektif ini kita yang pertama mengidentifikasi dan memahami karakteristik, preferensi, dan tantangan yang dihadapi pengguna saat belanja online. Kemudian kedua, mengembangkan desain aplikasi e-commerce yang mudah digunakan, menarik, dan efisien. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi efektivitas aplikasi dalam memfasilitasi transaksi jual beli antar pembeli dan penjual. Kemudian research questionnya, untuk pertanyaan-pertanyaannya kita bertemakan pertama, apa yang biasanya menjadi alasan utama Anda dalam platform e-commerce tertentu untuk berbelanja. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja yang menurut Anda paling membantu saat berbelanja di aplikasi e-commerce? Kemudian yang ketiga, apakah Anda pernah mengalami kesulitan saat menggunakan platform e-commerce? Jika ya, bisa ceritakan apa saja tantangan yang akan Anda hadapi. Kemudian yang terakhir, pertanyaannya, menurut Anda apa yang bisa ditingkatkan dari aplikasi e-commerce yang Anda gunakan saat ini agar pengalaman berbelanja lebih nyaman dan efisien? Nah, untuk partisipan profilnya kita terdiri dari 3 kategori ya. Pertama ada pengguna aktif, kemudian pengguna yang lebih memilih beli langsung ke toko, dan ketiga pengguna yang loyal kepada suatu platform tertentu. Boleh next, Mas Virus? Nah, ini sebelumnya kita telah melakukan interview ya, wawancara ke beberapa responden, cuma beberapa aja, nggak nyampe banyak, dan kita sudah langsung mengklasifikasikan dalam empathy map ini hasil wawancaranya. Yang lebih, empathy map ini dalam pikirannya dari hasil wawancaranya, apakah barang dibeli kamu sesuai dengan ekspektasi? Kayaknya lebih enak langsung ke yang ini selanjutnya, user persona. Iya, langsung aja, maksudnya kayak nggak usah dijelasin lah Iya. step-step kayak tadi. Nah, ini langsung ke user persona. Dari hasil wawancara yang kita udah lakukan, itu kita mengambil 2 user persona ini. Pertama ada Muhammad Rama Aditya. Boleh di zoom sedikit yang Muhammad Rama Aditya? Oh, saya bisa nih. Nah, dari hasil wawancaranya, pain point yang dirasakan Mas Rama Aditya ini masih bingung tidak mendapatkan barang di toko offline, atau yang lebih tepatnya, Rama memiliki trust issue mengenai penipuan yang kerap terjadi saat belanja online. Nah, Rama ini membutuhkan informasi mengenai spesifikasi barang di platform e-commerce. Rama ini juga membutuhkan istilahnya edukasi ya, bagaimana belanja, sistem pengiriman barang. Juga kemudian membutuhkan sistem platform e-commerce yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Nah, kemudian sampingnya ada Mar'ah Rofida Abidah ya. Kurang lebih pain pointnya, dia pernah menjadi korban penipuan saat berbelanja online. Terus kemudian Vida merasa cemas ketika tidak menemukan barang yang diinginkan di toko offline. Nah, Vida juga membutuhkan platform e-commerce yang menyediakan berbagai produk pilihan yang lengkap. Nah, terus kemudian Vida juga membutuhkan informasi mengenai keamanan transaksi dan ulasan produk agar terhindar dari resiko penipuan. Mungkin pembahasan selanjutnya bisa dilanjut oleh Mbak Ayu atau Mas Virus. Oke, baik. Untuk selanjutnya dari beberapa permasalahan yang kami dapatkan tersebut, kemudian kami melakukan grouping untuk permasalahan yang dihadapi oleh konsumen dan juga beberapa yang dibutuhkan oleh konsumen.
Nah, dari dari 2 wawancara tersebut kami mendapatkan bahwa masalah yang ditemui oleh konsumen tersebut adalah yang pertama itu sulit mengidentifikasi toko yang terpercaya, kemudian konsumen juga sulit untuk melakukan refund barang, lalu barang yang dikirim itu terkadang tidak sesuai dengan gambar yang ada di aplikasi e-commerce, kemudian juga beberapa aplikasi e-commerce juga membutuhkan proses check out yang rumit. Lalu dari segi pemilihan metode pembayaran juga yang kadang membingungkan bagi user. Kemudian juga apabila saldo konsumen itu kurang sedikit untuk membeli suatu barang yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Kemudian juga konsumen kesulitan dalam mencari toko yang memiliki reputasi dan rating yang bagus. Lalu takut terjadi penipuan online, kemudian belanja online juga tidak bisa tawar-menawar harga, lalu tampilan di aplikasi e-commerce yang dipakai cukup terkadang ada beberapa iklan yang cukup mengganggu bagi konsumen. Lalu dari sisi lain itu ada beberapa yang dianggap sebagai keuntungan oleh pengguna. Ada 3, yaitu terdiri dari terkadang barang yang diinginkan itu tidak ada di toko offline sehingga bisa kita beli dari toko online. Kemudian ada yang namanya pay later. Lalu yang terakhir adalah proses dalam kemudahan dalam membayar tagihan-tagihan bulanan. Lanjut, Kak. Kemudian kami mendeskripsikan dari problem statement dari user yang bernama Muhammad Rama Aditya bahwa dia itu membutuhkan toko yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik karena dia itu memiliki trust issue terhadap penipuan belanja online. Kemudian untuk user yang kedua yaitu Maria Rofida Abidah, itu dia membutuhkan edukasi tentang cara berbelanja online yang aman dan juga efisien karena dia pernah menjadi korban penipuan saat berbelanja online. Lanjutnya, Kak. Lalu dari beberapa permasalahan tersebut kami menggrouping menjadi untuk membuat how might we, bagaimana jika, yaitu setelah kami voting, yang kami fokuskan itu adalah bagaimana kami itu memudahkan user untuk menemukan toko yang terpercaya dan juga memiliki reputasi yang baik. Lanjut, Kak. Ini untuk user journey mappingnya. Mungkin langsung ke user flow aja kali ya. Bentar, langsung aja. Ini banyak soalnya. Nah, ini untuk user flow untuk aplikasi e-commerce yang akan dibuat, yaitu dari yang pertama dari halaman login, yaitu start terlebih dahulu. Kemudian nanti pengguna itu akan diarahkan apakah pengguna ini sudah memiliki aplikasi atau belum. Jika belum memiliki aplikasi, maka pengguna harus register terlebih dahulu dengan mengisikan nama, email, dan juga nomor telepon dari pengguna. Kemudian apabila pengguna sudah memiliki akun, itu akan masuk ke halaman login. Nanti di halaman login sendiri akan ada homepage. Di homepage itu nanti akan ada berisi beberapa gambar-gambar terkait produk-produk yang sedang promo dan juga produk terbaru. Lalu dari homepage itu akan masuk ke bagian search page. Nah, di search page ini nanti pengguna itu bisa mencari barang-barang yang diinginkan dengan cara mengetikkan nama produknya secara langsung dan juga nanti akan tampil halaman dari search page itu sendiri. Lalu setelah dari search page ini, setelah tampil barang-barangnya, nanti pengguna bisa langsung mengklik salah satu barang yang diinginkan. Lalu nanti di bagian halaman apa sih namanya itu? Di bagian halaman produknya itu akan ada filter untuk toko yang terpercaya atau trusted seller. Selain itu juga nanti itu ada filter toko terpercaya sama rating tokonya gitu, Kak. Habis itu nanti ada halaman produk, lalu lanjut ke produk detail.
Nah, di produk detail itu nanti ada ulasan dari pembeli-pembeli dan juga ulasan tokonya. Lalu apabila pengguna tertarik untuk beli, pengguna bisa langsung lanjut ke memilih variasi produk. Apabila pembeli belum tertarik, maka bisa kembali lagi ke halaman search page tadi. Lalu setelah itu, setelah memilih variasi produk, lanjut ke proses checkout. Dari proses checkout nanti akan ada halaman yang berisi untuk mengisi alamat, waktu pengiriman, dan juga metode pembayarannya. Baru lanjut ke konfirmasi pembayaran. Lalu dari aplikasinya selesai. Lanjut Kak, mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Virus. Oke, yang selanjutnya adalah low fidelity, yang mana ini berupa rancangan desainnya nanti ketika kita akan melakukan perancangan di Figma. Yang pertama ada halaman login, ada logo apps, username, password, dan login. Ada rancangan desain untuk register juga. Setelah itu dilanjut ke homepage. Di sini ada gambar produk dan di bawahnya ada gambar promo. Ketika ada promo-promo yang sedang berlangsung akan ditampilkan di sini. Dan selanjutnya halaman search page. Di sini ada untuk nge-search atau mencari suatu produk dan rekomendasi produk. Ini ada halaman semua, official store, dan barang yang terlaris yang saat ini sedang ramai untuk dibeli. Selanjutnya ke rancangan produk detail. Di sini ada ketika kita membuka atau mengklik suatu produk, maka akan muncul deskripsi suatu produk, yang mana ini ada tampilan gambarnya, ada variasi produk dan harganya, dan deskripsi produk, dan ada ulasan produk dan toko. Setelah itu, di bagian ulasan produk, di sini ada ulasan dari pembeli, dan ini ada tombol, ada ulasan dari pembeli, dan ada ulasan produk dari suatu toko, dan ada ulasan toko. Dan di sini bisa ada kategori semua, foto, dan kategori untuk bintang. Selanjutnya ini untuk pemilihan variasi produk. Ketika kita sudah ingin membeli suatu produk, maka kita diarahkan kepada pemilihan variasi dari suatu produk. Setelah itu kita lanjut ke halaman rincian. Ketika kita sudah memilih suatu jenis produk, maka kita akan muncul rincian dari produk yang akan kita beli. Mulai dari alamat, nama produk, variasi produk, harga produk, metode pengiriman, metode pembayaran, dan rincian total harga dari produk yang kita beli. Setelah itu di sini ada tombol checkout dan halaman terakhir yaitu konfirmasi pembayaran. Ya, mungkin Oke, sampai situ. mungkin bisa saya kembalikan ke Kak Luki. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah presentasi, dan mohon maaf kepada teman-teman semua atas segala kekurangan dan kekurangan semuanya, karena emang masih belum lengkap dan masih butuh revisi-revisi lagi. Mungkin ada tanggapan dari Kak Ika dan teman-teman, dipersilahkan. Ya, kalau dari aku sih overall good ya, bagus. Yang mungkin belum dilengkapin aja sih, tapi overall good. Sama mungkin tadi kan trusting itu pakai label ya, trusted seller ataupun pakai rating. Sebenarnya kan itu udah umum ya, kayak maksudnya kayak di Tokopedia kayaknya juga ada deh kalau nggak salah ori atau apa gitu. Apa bener-bener seller bener-bener gitu kan. Terus untuk bintang juga udah sering banget. Mungkin tambahan aja sini
tambahan untuk gimana sih biar dia tuh benar-benar terpercaya gitu ya. Ini aja sih dikasih apa namanya detail foto tokonya gitu, kayak Gmaps gitu. Jadi dia itu bisa melihat, kalau Gmaps kan bisa lihat keluar kan, lihat outside gitu loh. Terus nanti dia 360 derajat. Nah jadi kayak tokonya tuh beneran ada loh gitu. Jadi ada foto tapi tokonya itu 360 derajat gitu fotonya, bener-bener real gitu, biar oh ini tuh beneran penjual yang apa beneran loh gitu, nggak yang biasanya kan banyak yang bohongan ya dan lain-lain sebagainya, kayak gitu doang sih itu saranku. Tapi ya terserah, maksudnya boleh ditambahin boleh enggak, karena trusted seller tuh kayak udah banyak gitu kan, tapi gimana caranya biar kalian tuh unik, beda dari yang lain nih gitu, kayak eh, ada komponen yang ditambahin kah, atau ada yang informasi yang ditampilkan ke user gitu, kayak gitu sih. Itu aja dari aku. Baik. Jadi, teman-teman ada tanggapan nggak, guys? Ini dari Mas Adi. Terima kasih Mas Adi atas masukannya. Apa Di tuh? fitur login bisa ditambahkan fitur lupa password. Wih, mantep Adi. Terima kasih Bang. Kayak anak tongkrongan. Terima kasih Bang Adi. Mantul, 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 mantul. Ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada ya boleh ditutup. Silakan. Terima kasih Kak Ika atas masukannya juga. Sebenarnya emang kita nyari yang uniknya itu emang masih belum ketemu juga ya sebenarnya. Kayak masih kayak memang trusted seller kayak di mana-mana semuanya sama. Kami juga masih mencari yang unik-uniknya itu di mana. Jadi mungkin ntar kedepannya bakal ada revisi lagi. Semoga bakal nemulah uniknya di mana. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Kelompok 4 e-commerce, good job, mantap. Kita kasih tepuk tangan dulu, teman-teman. Tepuk tangan online gitu ya. Oke, dua kelompok sudah presentasi dan overall good banget sih, maksudnya good job banget, walaupun kalian itu pada di awal tuh kayak banyak yang protes kan, kayak Kak ini tuh kebanyakan lah, terus ini susah lah gitu ya. Tapi ternyata bisa loh guys, maksudnya ternyata setelah dilakuin, walaupun mungkin aku yakin pasti ada rasa kayak capek, aduh capek ya Allah gitu kan, kayak ya Allah gimana ya ini gitu, bagi waktunya susah, tapi aku menghargai effort kalian sih buat ngerjain gitu. Keren, mantap. Good job kelasku gitu ya, kelas UI UX gitu. Jadi aku tuh pede gitu loh nantinya. Maksudnya kan nanti kalian akan presentasikan di final project yang penutupan kalau nggak salah tanggal berapa ya, 16-an ya kan. Jadi aku tuh pede gitu loh, maksudnya sama kelasku, oh ya tenang aja, kelasku final anak-anaknya pinter-pinter kok gitu. Jadi aku tuh kayak pede aja, merasa pede, jadi nggak takut gitu kan. Jadi aku juga percaya pasti kalian juga bagus presentasinya, apalagi tadi udah dibuat PPT kan. It's a good job banget sih itu menurutku. Mantap, keren, 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 keren. Oke. Bentar ya teman-teman. Oke, jadi nanti sesi sekarang udah masuk ke sesi ketiga, tadi kan sesi kedua. Sesi ketiga itu adalah penutupan sebenarnya teman-teman. Jadi aku pengen di penutupan ini kalian itu ngasih pesan-pesan buat kelas ini gitu ya, buat aku juga dan mungkin buat teman-teman kalian juga. Maksudnya dari salah satu kalian tuh ngasih kesan-pesan gitu sama teman kelompoknya, entah teman ngobrolnya gitu kan. Nah, cara ngasihnya gimana? Cara ngasihnya coba kalian
buka ini. Jadi ini tuh nggak ada namanya kalian. Jadi anonimus. Jadi kalian itu nggak usah takut. Maksudnya kalau nanti kesan-pesannya jelek juga nggak masalah gitu. Gitu. Karena ini anonimus. Maksudnya aku juga nggak tahu siapa yang ngirimkan, siapa juga yang texting gitu. Jadi aku nggak tahu. Tapi ini dicoba dulu ya, bisa nggak? Bisa nggak ya? Coba ya guys. Bentar. Aku kurang tahu ya di kalian itu apa gitu tampilannya. Soalnya ini baru pakai toolsnya. Coba pakai Slido itu buka. Terus kalian masukin ininya. Masukin masukin si ini kode-kodenya. Nih kodenya. Coba masuk nggak? Nggak tahu masuk. Aku juga ini takutnya salah nih. Nggak apa aku share ya pabrik. Oh ada masuk ternyata anonimus. Bentar. Oh iya ada nih. Guys, halo. Nah, masuk. Ih, seru anonimus guys, tenang. Nih, aku share screen ya. Jadi ntar kalian nulis kesan-pesan apapun itu. Kayaknya texting kan itu. Maksudnya kalian bisa texting kan. Aku takutnya kayak multiple choice kayak gitu. Hola tes. Oke, nice. Apa sih 6324012? Oh, itunya ya, apa namanya? Kodenya. Tes 2, tes. Oke. Sip, mantap. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ngasih kesan-pesan, nggak usah malu-malu karena di sini anonimus. Guys, this is Ur. This is Ur. This is our student. Yuk, yang itu tuh bisa panjang kan? Maksudnya kalimatnya bisa panjang kan ya teksnya? Takutnya cuma ada beberapa kalimat doang atau enggak beberapa kata doang sih. Kayaknya bisa panjang deh, itu open text soalnya. 15, done it's better than perfect. Anjay. Boleh untuk pesan-pesan selama kelas ini gitu, kalian tuh dapat apa sih di kelas ini, terus kesan-pesannya ke aku juga nggak apa-apa gitu. Maksudnya kan selain dari kelasnya kan aku juga yang ngajar kalian dari sesi pertama sampai sesi ke-8 ini gitu. Sama, oh ya satu lagi kesan-pesannya buat Astor. Jangan lupa asisten mentor. Ini lucu banget, sedih banget kelasnya udah mau kelar katanya. Untuk Kak Ika sih tepatnya, Kak aku pengen bilang, Kakak keren banget. Aduh, bangetnya sampai banget gitu ya, pakai penekanan tuh. Arg, gimana sih bacanya? Arg, ini kayak mengaung gitu kan, kayak macan. Izinin aku jadiin kakak role model ya, please gitu. Aduh, ini manja banget ya ininya. Apa sih nadanya tuh, textingnya gitu kan, please gitu. Boleh. Aku nggak tahu siapa, tapi boleh guys. Tapi lebih tepatnya nggak apa-apa dijadiin contoh. Tapi kalian kayaknya pasti, aku yakin akan lebih besar juga. Maksudnya mungkin lebih dari aku gitu. Aku harapannya gitu ya. Pasti kalian tuh akan lebih dari aku. Gitu. Keren banget asli. Iya ya, kelas ini keren ya. Mantap nggak sih kayak pas tadi pas presentasi final project ya tadi, maksudnya walaupun belum sempurna gitu 2 kelompok itu, tapi aku yakin kelompok lainnya juga keren-keren karena ini waktunya terbatas jadi nggak semua kelompok presentasi. Nah itu menurutku udah keren banget gitu loh, ngerti nggak sih, kayak walaupun kalian tuh kayak aduh Kak ini banyak banget, banyak yang nanya gitu-gitu, tapi menurutku keren banget. Keren. Laki-laki tidak, oh ini yang lagi viral nggak sih? Iya ini yang lagi viral, laki-laki tidak bercerita. Iya bener, ini yang lagi viral. Ini ada lagi satu lagi, we listen, we don't judge. Itu juga lagi viral. Nah ini tuh ada nih yang ini nih, laki-laki tidak bercerita tapi apa, perempuan tidak bercerita tapi apa gitu. Tapi desain UI UX King, anjay.
Kak Ika keren banget, ya Allah, Masya Allah. Jadi kalau misalkan dipuji itu mengucap Masya Allah ya, Masya Allah, tabarakallah gitu. Makasih, kamu juga keren walaupun tidak tahu siapa ya, ini anonimus. Senang akhirnya selesai juga walaupun tugas kelompok belum selesai. Sorry, jarang on cam selama kelas Kak, tapi tetap menyimak dengan baik kok, alhamdulillah. Bagus kalau begitu ya. Terus kesannya, kelas ini memberi kesan yang mendalam apalagi pentingnya riset plan, empathy maps, dan seterusnya sebelum memulai untuk mendesain UI UX. Dan itu ternyata sulit katanya. Meskipun sulit, saya akan berusaha menjadi lebih baik. Nah, mantap, keren. Terima kasih Kak Ika udah jadi mentor UI UX ini. Jujur, seneng banget, bangga banget bisa ikut kelas ini, bisa buat nge-improve diri. Bentar ya. Aku sekalian nge-record ini. Bukan record sih. Foto. Sudah. Terus lanjut. Masih banyak kayak ini Bun, nggak apa-apa. Terima kasih Kak Ika. Mana? Oh ya ini udah. Terima kasih Kak Ika, ilmunya semoga berkah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga menjadi ilmu apa namanya? Jariah ya. Ilmu jariah aku gitu. Buat Kak Ika dan Talent Hub, makasih banyak. Sebelumnya aku nggak bisa banget untuk UI UX, apalagi step by stepnya katanya. Tapi sekarang tuh udah mulai paham. Walau desain pun masih kasar banget, belum clean desain. Makasih banyak Kak. Iya sama-sama. Jadi tertarik nggak buat ini, buat jadi UI UX designer? Terima kasih banyak Kak Ika atas bimbingan dan ilmunya yang sangat berarti. Sama-sama. Sedih banget dapat kelompok beban. Kalian nggak tahu ini siapa kan anonimus. Maksudnya gini, nih orang-orang yang menjadi beban atau nggak kayak merasa tersindir gitu kan. Maksudnya kan nggak tahu nih siapa yang nulis gitu kan. Semuanya tuh jadi kayak merasa tersindir kayak, apakah aku beban? Apakah aku beban kelompokku gitu kan? Ya kita nggak tahu siapa. Yang ngerasa aja berarti. Ya TTA, kalau kata orang katanya ya TTA aja lah. Kelas yang cukup menarik dan asik, serta saya dapat ilmu yang banyak. Iya dong. Ini anon kan ya? Enggak, aku tahu kamu siapa. Ayo lo, aku tahu. Enggak lo, ini kan anonimus. Anonimus nih di sini tulisannya, jadi kan nggak tahu ya, jadi aman. Agak nyesel sebenarnya karena tidak tahu ada program dari Talent Hub sebagus ini. Wah. Jadi, tapi sekarang nyesel nggak? Gimana sih maksudnya? Kan agak nyesel sebenarnya. Oh, tapi kan udah tahu berarti nggak nyesel kan? Iya kan, berarti gitu kan maksudnya. Karena aku udah tahu, jadi berarti nggak nyesel dong gitu. Aku kira tuh agak nyesel sebenarnya ikut kelas ini. Udah negatif thinking, agak nyesel sebenarnya. Terus aku langsung mencari ini siapa gitu kan. Oke, lanjut. Terus untuk semua orang yang sudah walaupun saljur, saljur itu salah jurusan ya? Oh iya, saljur itu salah jurusan ya, ampun singkatan ini. Aku tetap ingin jadi UI UX. Terima kasih juga untuk semua orang yang sudah buat webinar ini terjadi. Banyakin lagi dong, mantap. Tuh Kak Astor banyakin lagi katanya. Siap Kak. Nanti bilang ke panitia. Jangan lupa gabung komunitas Kakak Ika di Telegram, TikTok, dan Instagram. Iya, betul. Makasih loh ya dibantu promosi. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Ikutan guys. Nanti di Januari ada webinar. Webinarnya keren. Pembicaranya keren. Ditunggu saja ya, jadi di follow dulu biar tahu infonya ya teman-teman. Terus dari sekian banyak kelas UI UX yang aku ikutin, paling seru sama Kak Ika sih. Oh iya, paling seru jadi terharu. Jadi apa sih namanya tuh kayak malu-malu gitu. Oh ya, semoga terima kasih Kak Ika untuk materi yang udah diberikan gitu ya. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Amin. Amin amin ya, sama-sama. Oh iya, nggak apa-apa. Sumpah ini bagus banget buat improve aku ke depan. Ini keren sih, ini siapapun yang nulis aku keren banget. Aku menerima masukan sekali. Jadi pun aku emang merasa terlalu cepat ya, karena mungkin kayaknya intonasiku tuh ngomongnya cepat kali ya, kayak kereta gitu. Dan itu tuh memang aku tuh sudah memahami itu dari zaman aku SMP. SMP tuh temenku sendiri ya, kayak misalnya ya biasalah temen kelas gitu. Dia itu kalau ngomong ke aku tuh bilangnya kereta, kalau ngomong tuh kayak kereta, cepet banget. Tapi tuh
cepet banget tapi ngerti gitu, kata temanku tuh gitu, kayak gimana ya, bingung gitu aku tuh kayak ngerasa gila ini orang cepet banget kalau presentasi dan paham gitu, kata teman-temanku yang waktu dulu zaman dulu tuh SMP tuh guys. Nah ini nih udah mulai perubahan ya, agak lambat nih, udah kayak, tapi ternyata masih cepat ya, jadi nanti kalau ntar ke depannya aku akan improve lebih lambat lagi gitu kan. Mungkin kalau bisa diperlambat dan meminta para audiensnya untuk praktek secara langsung saat kelas berlangsung sambil kakak menjelaskan, iya boleh. Kayak kemarin kan ya, kalau nggak salah tuh ada 2 orang yang praktik, kalau nggak salah. Iya emang aku tuh emang ngerasa sih, maksudnya kayak ini nggak apa-apa banget, karena ini tuh kayak udah habit aku dari dulu gitu loh, apa ya namanya, kayak udah behavior ya. Tapi tuh udah ada kayak perubahan, waktu dulu cepet banget guys, waktu zaman SMA, SMP tuh cepet banget. Cepet banget kayak bla 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 bla. Buset, soalnya nggak tahu tuh kenapa ya, nggak tahu juga aku. Nah, kalau ditanya itu kenapa ya kok bisa cepet banget ya, nggak tahu, soalnya di otakku tuh kayak udah ada kata-katanya gitu loh guys. Gimana ya, kayak oh nanti aku akan menjelaskan ini gitu, nggak tahu, kayak bingung, aku juga bingung. Mungkin teman-teman yang ngomongnya cepet apakah seperti itu, aku juga nggak tahu. Jadi ini harus ini sih improvement gitu kan, nggak apa-apa. Nice banget, ini terima kasih banget, thank you so much. Untuk Kak Astor, Kak Astor itu tuh dapat tuh, makasih banyak 8 hari ini ya katanya. Tuh Kak, ada salam. Katanya makasih. Baik. Sip. Makasih. Keren banget teman-teman di sini, katanya hebat bisa ngerjain dengan cepat dan bagus. Keren. Iya, emang. Nggak nyesel milih kelas ini, makasih Kak. Iya, sama-sama. Keren emang. Terus, hai Kak Ika. Oh, it's honor to be our student. Wow. Aku mencoba untuk mengikuti kelas dengan brain cell-ku yang tinggal 1/4 ini. Habis ngurus project UAS dan pameran kampus, pakai emot sedih gitu ya, nangis ini, emot nangis. Aku yakin ilmu yang aku dapat bakal berguna banget. Iya, benar. I hope all the good things come to all yours. Wow, keren. Mantap. Keren banget. Sebenarnya ini aku yakin ilmu yang aku dapat bakal berguna banget. Oke, ini bagus nih kata-katanya. Emang karena semua ilmu tuh emang berguna nggak sih guys? Maksudnya ilmu itu tuh nggak pernah putus gitu loh. Ya kan? Yang nggak sih, kayak ini misalkan nih event ya, kalian sekarang belajar UI UX gitu. Nextnya nih kalian belajar digital marketing. Terus nanti nextnya kalian ternyata jadi ini, misalkan nggak ada UI UX-nya, nggak ada di digital marketingnya, apa yang udah kalian pelajarin tuh ternyata nggak ada gitu, nggak ada di kerjaan kalian, misalkan, nggak apa-apa, itu kan sebuah ilmu kan, iya nggak sih, sebuah pengalaman gitu. Jadi aku percaya banget nggak ada ilmu yang sia-sia, pasti itu ada manfaatnya. Untuk mana bentar. Thank you so much Kak Ika atas ilmu dan pengalamannya. Ini kelasnya sangat pemula, friendly, dan step by step. Alhamdulillah rezeki banget bisa ikut kelas ini, mana free lagi. Kata siapa free? Nanti bayar. Langsung shock. Enggak free. Free kok guys, emang free, tenang. Tapi kalau nggak salah harus mengikuti aturan. Maksudnya gini, bakal dapat sertifikat kalau masuk, kalau nggak salah masuk berapa kali gitu kan. Aku sih taunya gitu ya. Jadi diharapkan masuk dan mengerjakan tugasnya gitu. Semoga Kak Ika selalu diberikan kemudahan. Ya Allah, Masya Allah, doanya baik banget ini. Selalu diberikan kemudahan, kelancaran, rezeki, dan kebahagiaan selalu. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Amin, amin, amin. Amin. Aku udah kayak amin, amin, amin ya Allah. Terus untuk Kak Akbar, makasih juga udah memanage kelas ini dengan baik. Mantap Kak Akbar tuh. Doa yang sama untuk Kak Akbar juga. Mantap. Terus ini pengalaman yang sangat, ini aku satu lagi lupa. Semoga doa baik-baik yang kamu kasih ke aku dan ke Akbar balik lagi ke diri kamu. Ini nggak tahu aku siapa ya, karena anonimus, tapi harapannya ini doa-doa yang baik tuh balik lagi ke kalian gitu. Terus ini pengalaman yang luar biasa banget bagi aku, jujur lumayan gaptek. Jujur aku ikut pelatihan ini tuh nggak niat sama sekali, disuruh. Waduh, aku sendiri juga nggak tahu apa itu UI UX katanya. Tapi karena paksaan itu akhirnya aku ikut. Ini storytelling ya. Aku mengenal aplikasi Figma dan lain-lain, ternyata tidak ada salahnya mencoba gitu kan. Aku nggak nyangka ilmu baru ini sangat menyenangkan. Terima kasih Kak katanya. Pesannya lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Betul, setuju, agree.
Ingat, ada pantun. Bukan. Enggak pantun sih, ini kayak istilah gitu. Ingat, kura-kura jalan perlahan tapi sampai. Bener. Bener banget. 100 pol. Bener sih. 100. Ya kan? Siput aja tuh pelan-pelan loh, tapi ya udah sampai juga kan. Yang tadi aku bilang, timeline orang tuh beda-beda. Jadi ya udah aja gitu. Ada yang jalannya lambat, mungkin maksudnya kayak ada yang timelinenya itu maksudnya lambat gitu, maksudnya pelan-pelan gitulah. Ada yang kayak cepet banget ya. Dia suksesnya di usia muda gitu, ada. Ya ada. Yang penting kan backingan Bapak ya. Jadi kan ada yang usianya baru berapa 30 tahun udah jadi wakil presiden gitu kan. Jadi ya sesuai aja gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Yang penting tuh ini guys, apa namanya? Berusaha gitu ya, teman-teman. Tenang. Gitu. Kalau ilmu kebal gimana, Kak? Kebal. Oh, ini ya. Nah, aku lagi baca chat bentar. Kak Ika nggak tertarik debut rapper, Kak? Buset. Ya Allah, ngakak ini aku. Iya ya. Iya ya, bener ya. Iya ya, karena cepet banget ya ngomongnya ya. Nggak tahu, gengs, bingung juga. Oke, lanjut. Pesan untuk Astor, katanya. Itu tuh, Kak. Ada pesan, Kak. Mohon maaf, Kak. Tolong perhatiin lagi layar chatnya. Woi, katanya. Dia kayak udah sebel banget nih. Supaya misalnya ada chat yang belum terbaca oleh Kak Ika, misalnya penting gitu kan. Tolong dibacakan atau diberitahukan ke Kak Ika supaya dibaca. Woi, dibaca, woi. Aduh, bentar. Ini nada aku sesuai dengan gaya chatnya ya. Maksudnya kayak aku memperagakan gitu. Nah, aku kayak ini dia udah kesel banget nih. Tolong, woi, tolong katanya dibaca katanya. Emang kenapa sih, Kak? Kayaknya aku yang lupa baca kali ya. Tahu deh. Siap ke depannya ya. Ya maaf ya, gengs. Ya ampun, gengs. Seru. Aduh, lucu banget. Bentar ya. Saran dari Talent Hub. Kok saran dari Talent Hub? Kok saran dari Talent Hub? Saran buat Talent Hub. Kebalik ini bahasanya. Makanya kok dari Talent Hub aku kaget. Loh, ada dari Talent Hub gitu kan. Besok-besok kalau ngadain kelas minimal, waktu kelas pembelajarannya dibuat lebih lama lah. Katanya 1 bulan. Sama kasih recordnya lah. Ya kali, cuma recordnya doang, nggak boleh gitu, Kak. Tuh. Terus kelas menyenangkan, materinya daging, mentornya experience. Tapi sayang Astornya kurang greget. Buset. Ya, kamu mau greget tuh gimana? Ya ampun. Terus Astor tuh harus gimana gitu biar greget kan? Bingung deh. Nggak apa-apa. Meskipun ditabok tugas tiap pertemuan, tapi masih tetap seru. Ih, lucu banget. Ya dong. Kelas ini pemula friendly banget, suka. Temen aku sampai pengen ikutan juga. Yes, nanti ikutan di Talent Hub. Berapa ya? Aku kurang tahu, cuma next Talent Hub ya. Kak Ika, mentor UX andal, bimbingan desainnya sungguhlah handal. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Teman-teman itu, tapi maksudnya kalian juga bisa handal, perlu proses aja itu. Kalian juga semua bisa jago kok, gitu kan. Mau ngucapin terima kasih buat Talent Hub ini. Aku banyak dapat ilmu dari sini sih katanya. Terima kasih juga buat Kak Ika sebagai mentor. Kakak keren. Aku juga sangat berterima kasih sama kelompok aku yang benar-benar keren. Aku sangat dibantu dan dijelasin kalau aku belum paham. Terima kasih. Semoga ada kelas-kelas kayak gini lagi ke depannya. Amin. Amin. Sangat bermanfaat sekali bisa memberikan ilmu baru bagi kita khususnya yang mau mengenal dan mengetahui lebih dalam tentang UI UX. Adain lagi event kelas seperti ini. Yes, betul. Mantap. Makasih Kak Ika buat ilmunya. Senang bisa belajar bareng kalian semua. Hehe. Iya, sama-sama. Ini panjang banget nih. Bentar. Halo Kak Ika, aku bukan validasi dan ini Hanes review asik. Hahaha gitu ya. Aku seneng banget bisa ikutan kelas ini karena bisa ketemu Kak Ika, kakak panitia, dan teman-teman yang seru. Terus Kak Ika, you are the best person last week. Kak Ika ngerangkul banget kalau misalnya nggak dijudge, tapi malah diajarin dengan sabar. Maaf kalau aku bawel, kalau meet, karena belajar sama Kak Ika seru. Please jangan nyerah halangan apapun yang Kak Ika lalui. Sehat terus dan sukses tuh. Nah, kan cepet banget kataku, bener kan, sehat terus dan sukses selalu buat Talent Hub. Please ada lagi kelas kayak gini sama Kak Ika, dan makasih banyak Talent Hub. Love you so much. I love you too so much gitu ya. Makasih teman-teman, semoga doanya berbalik lagi. Amin. Makasih Kak Ika buat ilmunya, senang bisa belajar bareng kalian semua. Hehe, iya.
Nggak apa-apa, mantap. Ini kayaknya aku tahu deh siapa nih. Yang ini nih, yang panjang ini. Soalnya ini ada apa? Ininya, ada apa namanya tuh kayak ciri-cirinya. Maaf kalau aku bawel kalau mid. Aku tahu siapa ini. Yang tahu-tahu aja aku tahu nih. Ini nih ada ininya, ada apa namanya? pasti yang ngerasa senyum-senyum. Amazing. Mana? Amazing, Widih, amazing. Sangat menambah pemahaman, langsung paham tentang UI UX. Tapi setelah melihat hasil proyek ini langsung paham. Anjay, keren. Kalau bisa saran, pembahasan research plan itu pembahasan yang pertama, kemudian urut user persona. Tapi lebih bagus sih. Ada gula, ada semut. Ada coach yang cantik. Ini. Aduh. Ini tuh. Oh, alah. Iya. Nggak apa-apa. Makasih ya. We listen and we don't judge. Sebetulnya aku ya desainer, tapi aku pura-pura di BB. Ntar dulu, ini lucu. Aduh, tapi aku pura-pura bego di kelompokku. Aduh, lucu banget. Ini siapa ini? Parah. Tolong, ini siapa ini? Parah. Guys. Aduh. Tolong, adain webinar tentang fotografi, Kak. Fotografi. Gimana nih fotografi? Kayaknya kalau fotografi itu online, offline nggak sih webinarnya? Bukan agak sulit belajarnya guys. Setauku ya, dulu ada ekskul fotografi tuh aku offline, kayak bener-bener diajarin kayak harus klik apa, terus resolusinya berapa. Ya nggak sih, kalau online tuh nggak deep gitu loh, kayak cuman ngebayang-bayang doang kan. Setauku sih gitu ya kalau fotografi, tapi nggak tahu gimana gitu. Tugasnya cukup menarik dan menantang walaupun tegang. Iya, gengs. Ini ada lagi. Kak Ika dan Kak Akbar. Tuh, terima kasih. Iya, teman-teman sama-sama ilmunya. Mencoba terima kasih Terankas atas kesempatan yang sudah diberikan. Amin. Ini ada pesannya, semoga semua teman-teman bisa menggapai cita-cita dan semuanya terkabul menjadi kenyataan. Amin. Sukses semua bagi kita semua. Amin. Instagram Kak Ika apa? Ini kayaknya si Renal nih. Ini kayaknya Renal nih. IG Kak Ika apa? Soalnya sama kayak di chat. Ini Siti Noraika. Nah, itu udah ada yang jawab tuh. Makasih untuk Kak Ika dan Kak Akbar, kelasnya seru dan bisa bertahan dari awal sampai akhir. Tugasnya ternyata kelompok dan di luar dugaan. Tapi materi dan tugasnya daging banget. Terima kasih kepada teman-teman walaupun nggak kenal. Loh ya, kenalan. Ini banyak ya, gengs. Bentar. Bentar lu. Ini ada yang sendirian katanya. Kak Ika, aku ngerjain project sendirian, Hicks. Kelompokku goib di detik-detik terakhir. Tolong hak aku. Aduh, siapa ini? Boleh chat aku nanti PC ya. Kasian banget sendiri, guys. Oh iya, kan aku udah bilang kalau sendiri join yang kelompoknya masih kurang anggotanya. Ya masa kelompoknya nggak mau nerima kan? Nggak apa-apa, terima aja. Kalau atau enggak gini, ya kalau kamu bisa sendiri ya nggak apa-apa sih, sendiri sih guys. Kan nilainya juga buat diri sendiri ya. Gitu. Terus alhamdulillah mendapat pelatihan yang gratis. Iya, sama-sama ya. Info loker dong Kak. Aduh, kurang tahu kalau loker ya. Kebetulan di aku tuh belum ada sih, belum buka lagi gitu. Terus apa tuh tadi? Oh, kalau info loker tuh banyaknya, aku mau ngasih tahu aja ya ini ya. Maksudnya di luar dari kantorku, kalian buka LinkedIn dibilang. Buka LinkedIn tuh banyak loh ininya, apa namanya, job-jobnya banyak banget. Kalian pokoknya manfaatin LinkedIn, banyak banget job-job di situ. Jadi nanti kalau kalian mau nyari-nyari info loker itu